Qala ba'duhum i'lam anna al-madad alladhi huwa al-fath ar-rubani innama yaqau fil qulubil farighati. Sementara mereka mengatakan ketahuilah bahwa kiriman-kiriman dari Allah, limpahan-limpahan karunia Allah, yaitu dalam bentuk al-fath ar-rubani. Artinya pengenalan lah. Bisa terjadi hanya kepada hati-hati yang kosong, yang bersih, minal awaiqi, dari semua rintangan-rintangan, wasyawaqi, dari semua kesibukan-kesibukan. Hati kosong yang tidak ada lagi hambatan dan tidak lagi kesibukan-kesibukan. Apa sih kesibukan kita? Kita ini hati kita semuanya sibuk. Saya sendiri juga terkadang mempertanyakan, apakah ketika saya memikirkan bangunan SMK, memikirkan gaji tukang, memikirkan santri yang nggak mampu bayar, kan setiap hari itu yang saya geluti. Ini termasuk syawagil bukan? Syawagil juga kok. Artinya ketika itu masih menjadi pusat perhatian kita, selagi itu menjadi pemikiran-pemikiran kita yang menyebabkan kita nggak bisa tidur, itu namanya syawagil. Sebab kalau orang sudah tidak punya syawagil, tidak mungkin dia susah tidur kok. Makanya di penghujungnya ketika saya sudah menghadapi kesulitan bagaimana caranya, bagaimana mengatasinya, ya ujung-ujungnya ufawwidu amri ilallah. Ketika saya sudah tidak mampu mencapai tujuan sesuatu dan banyak kesulitan dan hambatan, maka di penghujungnya saya hanya melapor, ya Allah, aku tidak mampu, selesai. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir, sementing pangapura, selesai. Bahwa saya diberi tugas bukan sampai berhasil, yang penting tugas, titik. Berhasil dan tidak urusan Allah. Baru saya terbebaskan dari beban itu semuanya. Jadi bagaimana supaya hati kita ini tidak ada beban minasyawagil itu, ya bagaimana caranya? Sebab nanti di penghujungnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, kerja keras, banting tulang, poros keringat, barangnya menuruti keinginan-keinginan yang bukan keinginanmu sebetulnya. Keinginan orang lain juga, tuntutan istri, tuntutan anak, tuntutan negara, tuntutan pemerintah, tuntutan, ya kan? Wal awaiq, ha'iqah itu artinya barrier ya, satu hambatan, penghalang-penghalang, berbagai kesulitan-kesulitan. Proses awalnya itu harus dikosongkan dulu. Makanya la ilaha illallah seperti itu, ditiadakan dulu. Hilangkan dulu semua Tuhan. Setelah kita kosong hatinya, baru diisi ilallah. Baru konsep ketuhanan kita itu baru seutuhnya ada. Kalau masih di dalam masih ada Tuhan yang lain, ya sulit. Makanya waqad yujadul abdu katsirus salati wasyami. Banyak sekali terjadi orang itu sholatnya puasanya ditinggal, tetapi wababu qalbihi masdud, tapi pintu hatinya tertutup. Ya. Listighali, karena sibuknya dia bi umuri dunyahu, ngurusin urusan-urusan dunia. Jadi urusan dunia itu tidak mesti berambang. Ustaz Salim gak dipanggil ceramah kemana-mana, urusan dunia juga. Sebab bagaimanapun yang terpikirkan, punten ini bukan apa yang perlu saya sampaikan, visi dan misi apa yang saya sampaikan, bagaimana saya membangun pemikiran umat supaya kembali kepada agama yang benar. Terkadang ini punten kritik saya, banyak sekali mubalik tidak berpikir ke sana. Jadi artinya apa dikiranya orang bikin masjid itu bukan dunia, bisa menjadi dunia. Bikin pesantren madrasah bisa menjadi dunia. Begini, melihat bahwa ini umur dunia atau umurul akhirah, jangan melihat secara fenomenologi. Jangan dari fenomenanya, tapi dari motivasinya yang kita lihat. Nah ini karena paradigma yang berbeda, sehingga orang itu beranggapan karena sudah jadi imam masjid, sudah punya pesantren, sudah punya madrasah, zikirannya lelet, tahlilannya rutin, lalu satu klaim yang di dalam hatinya yang kita juga bisa menebak seperti min ahli jannah. Nah, ini kan nggak lucu. Yang saya melihatnya dia lagi menyebut urusan dunia kok. Wahumul aktsar minan nas, itulah kebanyakan orang, mayoritas orang seperti itu. Salat rajin, puasa rajin, hati tertutup karena hatinya sibuk ngurusin dunia. Humul aktsar minan nas, itulah mayoritas orang seperti itu. Wa qad yujadul abdu qalilus shaumi was salati. Banyak sekali seorang hamba, ya puasanya ya sekedarnya saja, sholatnya ya sekedarnya saja, tidak berlebih-lebihan apa adanya.
Wa babu qalbi maftuhan lil ulumi laduni, tapi hatinya terbuka untuk menerima ilmu-ilmu laduni itu. Wa tanazzulatil fahmiyah, dan mendapat intuisi dengan pemahaman-pemahaman. Wa humul aqalluna minan nas, itu golongan minoritas, sangat sedikit sekali. Wa kullul ibadat yadkhuluha riya, semua ibadah bisa diserang oleh riya, bisa dimusnahkan oleh riya, bisa kancingan riya. Apapun, puasa sekalipun Allah berfirman illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, tetap puasa juga masih kepancingan riya. Jangan take for granted. Puasa kan enggak, siapa bilang nyebutnya orang yang puasa di sanjung masih seneng sih. Anta syekh ahli saum, waduh seneng. Illa al-khumul, kecuali khumul. Likauni la hadzal li nafsi fi, karena tidak ada keuntungan untuk dirinya. Apa sih? Pengalam beli apa beli. Al-khumul itu artinya apa? Ketidakterkenalan, tak ada sanjungan, tak ada penghargaan, menyembunyikan diri. Artinya idfin nafsaka fi ardil khumul. Jadi memang untuk menyembunyikan diri ini kenapa? Ya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Seorang itu umumnya kepengen terkenal, kesohor, terhormat, tersanjung, dihargai. Jadi memang pada akhirnya itulah al-awaiq waqil dalam hati kamu, itulah ketertutupan hatimu karena engkau terlalu sibuk